Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi suratil hadid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Kaum bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapat kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat Jumat sesuai dengan firman beliau, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Bila seruan Jumat telah datang, tinggalkanlah segala aktivitas agar dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumat ini disepakati oleh ulama hari-hari seminggu untuk menyampaikan mau'izah atau wejangan pelajaran dari Al-Quranul Karim yang akan kita jadikan sebagai panduan dan pedoman hidup bagi kita. Disepakati adalah mau'izah. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat yang terpanggil dan dipanggil untuk menunaikan segala apa yang dipesankan Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa dan diperintah oleh Rasul maka kamu laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka kamu jauhi. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam garisan itu. Dan alhamdulillah dalam usia kita yang sudah sampai puluhan tahun, kita dapat menemui panggilan Jumat ini setidaknya 4 kali dalam seminggu. Dan juga kita dapat berbahagia ketika doa para malaikat yang disampaikan kepada Allah diterima oleh Allah, bahwa setiap jamaah yang hadir pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar itu, malaikat mendoakan agar pahala-pahala mereka Jumat di Baitul Ma'mur diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu kita raih. Itulah sebabnya ada himbauan, masuklah ke dalam masjid sebelum khatib naik mimbar. Itu rahasianya
bukan kita tidak termasuk orang yang berjumat yang terlambat, tetapi ada bonus yang luar biasa. Maka tentu kita menjaga ini dengan baik. Kemudian kita juga berbahagia dengan hadirnya di rumah Allah pada hari Jumat yang disebutkan dalam hadis Nabi merupakan hari bahagia yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika Umar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Yahudi punya hari raya setiap minggu, yaitu hari Sabtu. Nasrani juga punya hari raya setiap minggu, yaitu hari Minggu. Hari raya kita apa ya Rasulullah?" Pertanyaan Umar itu dijawab oleh Allah kepada Rasul, "Walaupun kalian datang terakhir, maka kalian ditempatkan di garis depan, yaitu hari raya kalian itu adalah hari Jumat dalam seminggu. Maka sangat rugi kita ketika Allah menghadiahkan kita berada di garis depan, kita tidak ikut hadir untuk di garis depan tersebut." Mudah-mudahan Jumat ini dapat kita laksanakan selagi umur dan hayat kita masih ada. Kaum bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sengaja khatib mengambil ayat ke-16 surat Al-Hadid, yaitu surat 57, karena ada kondisi yang membuat kita untuk merenung dan mengingat. Kenapa demikian? Karena sudah 1444 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diuntukkan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah masuk 15 abad. Pada saat ini, kendati sudah ada himbauan untuk tahfiz Al-Quran, namun yang berkembang sepertinya umat Islam yang beriman ini masih banyak belum memiliki ketentraman dengan Al-Quran, sehingga lebih suka mencari kebenaran di luar Al-Quran. Kalau toh ada isi Al-Quran, mereka banyak yang mencoba menghindar dari Al-Quran. Maka terbukti kendati sholat, kendati berpuasa, kendati berzakat, bahkan sampai haji, namun kejahatan itu masih tumbuh dari umat-umat Islam dan yang beriman. Ada apa kiranya? Tidak salah kalau khatib mencoba menawarkan merenung ayat ini. Ketika enaknya beribadah para sahabat di Makkah sebelum hijrah, ditimpa oleh berbagai penderitaan dan ujian, namun keimanan mereka tidak goncang, tauhid mereka tidak goyah, ibadah mereka tidak berkurang, bahkan merasa ibadah itu merupakan suatu hal yang sangat disenangi. Membaca Al-Quran juga begitu, berjamaah juga begitu. Ketika pindah hijrah ke Madinah, keleluasaan untuk baca Al-Quran sudah ada, tekanan tidak ada lagi, dukungan untuk hidup bersama dengan kaum Ansor dinikmati, kebahagiaan sudah dirasakan. Tapi Allah melihat bahwa umat-umat Islam sudah mulai menjarak dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah senang dengan rayuan dan godaan dunia, sudah mulai memikirkan berlebihan untuk kepentingan dunia dan mengurangi untuk kepentingan akhirat. Maka turunlah ayat menegurnya. Ketika ayat menegurnya ini kepada para sahabat yang masih kokoh
tentu teguran ini akan lebih maksimal kepada kita yang telah terombang-ambing oleh kebahagiaan dunia hari ini, yang jadi tolok ukurnya adalah kehidupan dunia, harta benda, kemewahan, kepermainan dan hiburan. Ayatnya berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang juga kemauan orang beriman untuk bisa tentram hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran kepada kita umat Nabi Muhammad. Setelah sekian lama kita beriman dan setelah sekian lama kita mengaku Islam, Allah menegur karena sayang kepada umat Nabi Muhammad agar jangan sampai pulang tidak membawa perbekalan yang sangat baik. Maka belum jugakah datang ketentraman khusyuknya hati orang-orang beriman untuk mengingat Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat di muka bumi ini, wa ma nazala minal haqq, dan telah memberikan bermacam kebenaran dari Al-Quran dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu sudah ada, nikmat itu sebenarnya sudah cukup banyak. Yang dicemaskan oleh Nabi, yang tidak diinginkan Allah kepada umat Nabi Muhammad, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihim. Jangan sampai kalian wahai umat Muhammad seperti orang yang telah diberi kitab sebelum kalian. Masa berjalan silih berganti, hati mereka semakin keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam kefasikan. Ini peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad yang hari ini kita melihat silih bergantinya ujian kepada umat di dunia ini, seperti gempa, gelombang, angin puting beliung, bahkan juga masjid sudah menjadi sasaran bencana hari ini. Dalam arti timbul pertanyaan, apakah masjid yang dibangun hari ini dengan indah dan megah tidak bisa membuat tentramnya hati orang beriman? Apakah masjid yang diperuntukkan li'a'la'i kalamatillah tidak membuat orang beriman betah untuk duduk di masjid tersebut? Kita membaca sebuah kisah bahwa seseorang yang datang ke rumah Allah yang sebelumnya tidak terbiasa, tetapi ada kepentingan mencari seorang keluarga yang selalu ikut kegiatan di masjid. Karena tidak terbiasa masuk masjid, duduklah di pintu masjid sambil bersandar. Setelah itu tertidur sampai acara selesai. Kemudian setelah acara usai, orang ini masih tertidur. Dibangunkan oleh petugas masjid, wahai anak muda, orang sudah pulang, bangunlah dan berangkatlah. Dia terperanjat, kan yang dicarinya pun sudah pulang. Tetapi uniknya, ketika dia berdiri, malaikat menghampirinya sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb, kendati tidak bercita-cita masuk rumahmu, kendati tidak terbiasa hadir mengikuti kegiatan agama di rumahmu, tapi kami tetap memohon ya Allah, kiranya dosa pemuda ini diampuni juga, karena dia telah bisa dan mau duduk di pintu rumahmu ini, walaupun dalam keadaan tertidur. Berarti tidur pun di pintu rumah Allah
kita mendapat doa dari malaikat. Apalagi orang yang hadir di rumah Allah ini dengan niat ikhlas, dengan niat untuk beribadah, dengan niat untuk mencari tambahan bekal hari akhirat. Itulah sebabnya malaikat hadir di hari Jumat yang bertugas semata untuk mencatat orang-orang yang hadir dan kemudian mendoakan kepada Allah agar pahala ibadah di hari itu diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Tentu kebahagiaan ini seharusnya bisa kita temui di dalam ayat ini, bahwa hati kita tentram, damai di samping Allah, damai di rumah Allah, senang di rumah Allah, suka untuk berzikir kepada Allah, dan kita membaca kebenaran Allah di dalam rumah Allah. Tentu kita jauh dari apa yang dikhawatirkan Allah, menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah, apalagi orang yang fasik. Ayat ini sangat dalam untuk kita renung ulang setiap hari. Dan kita bisa bertanya, apakah rumah Allah dibanding rumah saya lebih bagus rumah saya? Atau rumah Allah, saya lebih tentram di rumah ketimbang rumah Allah? Atau saya lebih banyak berdiam di rumah saya daripada di rumah Allah? Tentu jawabannya kita masing-masing. Kalau misalnya kita telah meraih, walaupun dalam waktu yang terbatas, bisa duduk bersimpuh di rumah Allah, kita menjadi hamba yang sangat diharapkan mengadu kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika kita menyampaikan harapan, tentu sang pemilik rumah akan merespon dengan cara yang lebih positif ketimbang kita berharap di luar rumah Allah atau di luar rumah sang pemberi. Maka kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah ingatkan di ayat yang ke-17, ya'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Bumi ini telah dihidupkan Allah setelah tidak berguna, dan Allah telah menjelaskan untukmu tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu berfikir secara mendalam. Dalam arti, kalau bumi sudah dihidupkan, dia bertasbih kepada Allah dan mengingat Allah, seperti yang diungkapkan oleh ahli fisika. Ketika kita melihat gambaran kosmologi di angkasa ini, semuanya berputar mengelilingi matahari seperti orang yang melaksanakan tawaf. Kalau kita tawaf berlawanan arah dengan alam yang bertawaf itu, itulah sebabnya orang pusing dan pening. Maka kita mengingat, jangan sampai bumi yang kita tempati setelah dihidupkan Allah, kita mati dalam keadaan hidup di atas bumi ini. Itu yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat-saat kita telah memperingati Isra Mi'raj, dengan sholat kita mengadu kepada Allah. Bulan sekarang Sya'ban menuju Ramadan, tentu kita sering mendengar doa-doa para guru kita, ya Allah, hidupkan saya, sehatkan saya, sampaikan saya dari Rajab sampai Ramadan, agar saya bisa berbuat mencari bekal untuk hari akhir. Maka pertanyaan terakhir yang kita jawab dan kita carikan solusinya untuk kehidupan kita ini, mana yang lebih saya persiapkan untuk dunia yang sangat terbatas ini dibanding akhirat yang tidak akan pernah berakhir. Makanya ayat ini dibacakan
untuk kita renung-renung, karena kita umat Nabi Muhammad dan kita merasa sangat dicintai Allah, bahwa kita selalu ditegur. Ketika ada hamba yang ditegur Allah, berarti Allah menginginkan umat Nabi Muhammad ini berubah menjadi orang baik. Maka teguran-teguran yang ada hari ini kita jadikan kita mengikuti penyesuaian kehendak Allah di dalam ayat surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Maka jawabannya tentu kita yang akan mencari. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah bahwa rumah Allah adalah harapan kita untuk mencari ketentraman. Rumah Allah adalah tempat kita untuk mengakukan pengaduan. Rumah Allah kita jadikan lebih baik dari rumah kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, menyelamatkan kita dengan saudara dan keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ta'ati rasulika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zayyinhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.